Daripada kamu bersungut-sungut, toh sudah terjadi, daripada kamu marah-marah, lebih baik ini yang harus kamu lakukan. Yang pertama dikatakan di sana, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Bagaimana kita ikut mensejahterakan bangsa ini? Ya kerja yang pertama baik-baik, amin. Supaya kalau kamu diberkati, bangunlah rumah. Buat kamu tinggal dengan istri anak-anakmu di situ. Dan kamu menikmati hasil kerjamu. Jangan cuma bisa protes hari-hari ini sementara kita tidak berbuat apa-apa. Tuhan memberkati orang yang mau berusaha, amin. Lakukan sesuatu, saudara. Jangan cuma cari pekerjaan, tapi ciptakan lapangan pekerjaan, amin. Mustahil nggak? Tidak ada yang mustahil. Semua orang sukses berawal dari perjuangan penderitaan yang berat. Tidak mungkin enggak. Kalau kita mau berjuang. Daripada kita ini mengutuki bangsa, ayo berkarya. Ditanya orang, Bu bener nggak ini tanggal 15 aja Agustus akan ada demo besar-besaran serentak di seluruh Indonesia. Waduh saya nggak tahu itu ya. Banyak yang tanya, 15 Agustus serentak gempa. Kalau Tuhan yang bicara menakutkan loh saudara, menakutkan bener. Ya, kalau Tuhan yang sudah bicara kita mau lari kemana? Kita nggak bisa melakukan apapun. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa, berdoa dan berdoa, amin. Ya, bawa bangsa ini ke tangan Tuhan sungguh-sungguh. Sakeus ya. Cuma dia nggak sempat diperiksa KPK. Ya, kalau di Indonesia diperiksa KPK, ternyata ada simpenan, ada cewek, dananya mengalir ke cewek itu. Ceweknya diperiksa, sekali diperiksa, langsung ditembak kepalanya. Katanya bunuh diri. Ini Indonesia loh. Saya baca-baca berita ini ngeri loh. Negara kita ini ngeri. Ya, ngeri. Orang-orang dekat yang mau diperiksa tiba-tiba sudah keracunan lah. Di situ sudah mulutnya berbusa, katanya bunuh diri. Kita ada di bangsa yang serius hari ini. Dosa demi dosa, noda demi noda ditutupi dengan dosa. Makanya hati-hati saya mau bilang nih. Terus udah gitu selingkuhannya artis ya. Enak banget sekarang ini orang selingkuh sama artis lagi. Ya dan saya lihat saudara perputarannya di situ. Ingat ya, roh cinta uang, kenajisan, berputar di percabulan, dosa ditutupi, ujungnya maut, mati. Makanya saya bilang kita tidak usah marah. Doa saja Tuhan, pejabat-pejabat yang hidupnya nggak benar ini. Ya, tolonglah Tuhan jamah supaya bertobat. Kalau bertobat Tuhan bina. Ya, kalau nggak bertobat dibinasakan saja. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Biar kami menempatkan Tuhan dalam hidup kami sebagai satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini, bahkan buat bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali bagi Indonesia. Terima kasih Bapa berbicara bagi kami hari ini. Sampaikan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, kita besok memperingati Hari Kemerdekaan ya. Kalau sudah 17 begini semua pakai merah-merah ya, artinya apa? Menyala ya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu 81 tahun ya Indonesia ini ada. Ya, dan kita percaya bahwa kalau bangsa ini ada sebagaimana ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita masih ada di bangsa ini karena anugerah Tuhan. Dan tema hari ini adalah biarlah kita semua menjadi pendoa. Berdoalah bagi kesejahteraan bangsa di mana kita ada. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan saudara. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-7, ayat ini kita semua sudah hafal dan sering sekali dipakai untuk khotbah tentang bangsa dan negara. Kita baca bersama 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah. Ayat ini berkata usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bapak Ibu, ayat ini, firman ini ya adalah dari Nabi Yeremia. Ketika keadaannya bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan di Babel. Pada waktu bangsa itu memberontak terhadap Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka hidup dalam dosa dan tidak mau menempatkan Tuhan sebagai Tuhan nomor 1 di atas bangsa mereka.
Maka Tuhan izinkan ya, mereka ditaklukkan oleh Babel, Raja Nebukadnezar, dan mereka dibawa di dalam pembuangan di Babel. Saya mau tanya, orang hidup di pembuangan enak atau tidak? Ya, tiba-tiba nih kita lagi biasa berdagang, hidup, tinggal. Lalu ada orang datang, raja, lalu menguasai kota kita, lalu kita dipaksa pindah. Kita tinggalkan semua yang kita punya, harta, rumah, pekerjaan, semua. Lalu kita dibawa ke satu kota yang kita tidak mau. Tapi kita harus ikut, karena sudah ditaklukkan. Ketika mereka dibawa ke sana, maka sudah pasti keadaan mereka tidak enak. Dalam keadaan yang tidak enak itu, maka mereka mulai bersungut-sungut. Ya, siapa hari ini yang bersungut-sungut atas bangsa Indonesia? Ya, saudara, kita memang sedang ada di keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat di berita, tiap hari yang kita lihat itu, saudara, pembunuhan, korupsi, udah korupsi, selingkuh lagi. Udah gitu korupsinya ratusan triliun. Itu kalau beli kerupuk ketutup kali satu pulau Jawa. Ya, ratusan triliun. Udah gitu saudara, udah selingkuh ratusan triliun dikasih sama simpenannya, ani-aninya. Sementara rakyat ini lapar. Ya, kita semua berteriak. Sampai ada ibu-ibu bilang saya, "Bu, suami saya tiap hari marah-marah. Kenapa? Dia nonton berita. Isinya itu korupsi, isinya ini, isinya. Jadi tiap hari suami saya ngamuk. Apa yang harus saya lakukan?" Saya bilang, "Pecahkan TV-nya." Mau apa? Kita memang emosi melihat keadaan bangsa ini. Ya, berapa waktu lalu saya itu pergi ke sekolah misi di Bandungan. Kalau saudara pergi ke Bandungan, mampir yang pertama di sekolah misi saya, kedua mampir di Benteng William. Itu ada di Ambarawa. Saya sama suami siang-siang mampir ke sana. Lalu kami itu habis jalan-jalan di situ, bagus tempat foto-foto, itu benteng lama, benteng bangunan Belanda. Lalu kami masuk ke ruangan satu, "Ibu mau masuk tiket terusan nggak sampai ke bioskopnya?" "Oh, ada apa?" "Nonton sejarah tentang Benteng William." "Oh, boleh kita nonton." Kita nonton saudara tentang perjuangan Jenderal Sudirman. Lalu kita melihat waktu mereka akhirnya membangun benteng itu dipaksa oleh Belanda. Itu kakek-kakek tua mereka dijajah, suruh angkat batu besar, udah hasil buminya dirampas, coklat itu apa semua diambil, mereka nggak dapat apa-apa, menderita sengsara. Mereka disuruh bangun benteng yang akhirnya benteng itu menjadi penjara mereka. Saya nggak terasa nonton itu, air mata saya netes. Melihat bagaimana perjuangan. Lalu Jenderal Sudirman bilang kita harus ya berdiri teguh, jangan sampai di titik darah yang terakhir kita perjuangkan bangsa ini. Ya, bagus itu koruptor-koruptor suruh nonton itu. Karena sekarang ini kayaknya kita sudah nggak dijajah oleh bangsa asing. Ya, tetapi mental penjajah itu ada di dalam ya banyak orang yang ada di bangsa ini sendiri. Ya, saya lihat tuh saya nangis loh saudara. Kita ini kadang sudah tidak mencintai bangsa ini. Bahkan saya minta saudara, walaupun kita nggak suka dengan bangsa ini, jangan ikut-ikutan mengutuk bangsa ini. Karena apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Amin. Jangan kutuk bangsamu. Ya, apalagi enak di luar negeri. Ya, saudara belum pernah ke luar negeri, mungkin makanya saudara bilang enak di luar negeri. Ya, di luar negeri itu enggak enak saudara. Ya, kita kadang protes, ya ini kok begini, padahal juga di luar negeri itu ya susah juga. Kalau saudara tanya orang di sana, ya mereka mau datang ke Indonesia ini sebenarnya. Ya, di sana itu nggak bisa healing kayak kita di sini. Di sini gaji 2 juta bisa healing loh, ya enggak? Di sana orang kerja dari pagi sampai malam nggak bisa main HP. Di sini kerja bisa main HP nggak? Main HP terus malah lupa kerja. Ya, jadi saudara, yuk kita lepaskan berkat buat bangsa ini.
Ya, kita lihat bangsa ini. Lalu ketika mereka ada di pembuangan, tidak enak. Mereka memberontak, gak punya rumah. Lalu mau ngapain di situ? Gabut, lalu berteriaklah, gak enak. Dalam keadaan tidak enak itu, Tuhan menyuruh Yeremia. Tuhan berfirman lewat Yeremia, tulis surat buat bangsa itu yang ada di pembuangan. Kita baca dari ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Semua diangkut. Imamnya diangkut, ya, tua-tuanya diangkut, seluruh rakyat diangkut, pokoknya diangkut, mau ndak mau harus ikut. Dia tulis surat. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya surat itu disampaikan harus lewat Raja Babel untuk mereka yang dalam pembuangan. Baca ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Surat ini ditujukan untuk semua orang Israel di pembuangan. Ayat yang kelima. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Tuhan tahu mereka itu diizinkan Tuhan dibuang ke Babel. Waktunya berapa lama? 70 tahun. Ya, 70 tahun itu lama atau cepat? Mati sudah sebagian di sana. Ya, mati 70 tahun. Makanya Tuhan berfirman, daripada kamu bersungut-sungut, toh sudah terjadi, daripada kamu marah-marah, lebih baik ini yang harus kamu lakukan. Yang pertama dikatakan di sana, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Bagaimana kita ikut mensejahterakan bangsa ini? Ya, kerja yang pertama baik-baik, amin. Supaya kalau kamu diberkati, bangunlah rumah, buat kamu tinggal dengan istri anak-anakmu di situ, dan kamu menikmati hasil kerjamu. Jangan cuma bisa protes hari-hari ini sementara kita tidak berbuat apa-apa. Tuhan memberkati orang yang mau berusaha, amin. Lakukan sesuatu, saudara. Jangan cuma cari pekerjaan, tapi ciptakan lapangan pekerjaan, amin. Mustahil nggak? Nggak ada yang mustahil. Semua orang sukses berawal dari perjuangan penderitaan yang berat. Tidak mungkin enggak. Kalau kita mau berjuang, daripada kita ini mengutuki bangsa, ayo berkarya. Saya percaya Tuhan kasih kita talenta dan kemampuan, amin. Ya, jangan berhenti, jangan kritik tok, tapi Tuhan bilang daripada kamu bersungut-sungut, kerja. Anak-anak muda, jangan habiskan waktumu scroll HP 24 jam sehari, amin. Sampai otaknya buntu. Gak bisa buat apa-apa lagi, gak bisa melihat peluang. Tuhan itu kasih kita talenta. Saya ini dulu sama suami, saudara, kami memang, ya ingat saudara, kita ini bukan pewaris tapi perintis, amin. Ya, yang pewaris sudahlah ya. Mereka sudah menciptakan lapangan pekerjaan, tapi yang perintis-perintis kayak kita ini, daripada kau sibuk, ya protes, demo, bakar-bakar apa, itu gak akan merubah nasibmu. Lebih baik kau berdoa, Tuhan apa yang ada di tanganku hari ini, Alkitab bilang apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu, sebab Tuhan akan memberkati. Lah waktunya Tuhan mau memberkati, tapi yang mau diberkati itu apa?
Apa yang Tuhan mau memberkati, kita nggak melakukan apa-apa. Ya, kami dulu memulai hidup susah, saudara. Tapi puji Tuhan, kita nggak pernah minta-minta. Saya ini sama suami pernah jualan jus di pinggir jalan. Setidaknya untuk menghidupi diri kami sendiri, kami nggak bikin susah orang tua. Mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Bukan cuma protes. Setidaknya hidupmu itu tidak menjadi beban bagi siapa-siapa. Amin. Itu namanya merdeka. Amin. Kalau hidup masih bergantung orang tua, apa-apa minta orang tua, tidak pernah mandiri, ya, dan hanya menuntut harusnya begini, itu harusnya begini. Stop. Bangsa Israel pada waktu itu, mereka marah. Kenapa Tuhan izinkan mereka dibuang begitu saja, tinggalin rumah, pekerjaan, harus memulai sesuatu yang baru. Tapi Tuhan bilang, jangan bersungut. Kerja supaya kau makan hasil dari tanah itu. Lalu bangun rumah. Ya, persiapkan hidupmu. Kalau Tuhan izinkan mau apa? Ya, apa yang kita mau lakukan, saudara? Kalau semua keadaan memang Tuhan izinkan, yang kita cuma bisa ya berdoa sambil bekerja. Lalu Tuhan bilang apa? Cari istri. Ya, cari suami. Kamu menikah baik-baik, jangan kumpul kebo, amin. Jangan jadi ani-ani, jangan selingkuh, jangan tambah dosa. Kenapa? Karena dosa itu noda bagi bangsa. Itu Alkitab bilang. Dosa itu menjadi noda bagi bangsa. Kita nih melihat berita, saudara. Aduh, ya lihat berita, tapi yang bagaimana ya memang orang bisa berubah kalau ketemu Tuhan Yesus sih. Ya, baca berita, saudara. Ada satu orang di Alkitab yang dia dulu itu dia kerja di bagian pajak, bea cukai. Di Alkitab namanya siapa? Sakeus, ya. Cuma dia nggak sempat diperiksa KPK. Ya, kalau di Indonesia diperiksa KPK, ternyata ada simpenan, ada cewek, dananya mengalir ke cewek itu. Ceweknya diperiksa, sekali diperiksa langsung ditembak kepalanya. Katanya bunuh diri. Ini Indonesia loh. Saya baca-baca berita ini ngeri loh. Negara kita ini ngeri. Ya, ngeri. Orang-orang dekat yang mau diperiksa tiba-tiba sudah keracunan lah. Di situ sudah mulutnya berbusa. Katanya bunuh diri. Kita ada di bangsa yang serius hari-hari ini. Dosa demi dosa, noda demi noda ditutupi dengan dosa. Makanya hati-hati saya mau bilang nih. Terus udah gitu selingkuhannya artis ya. Enak banget sekarang ini orang selingkuh sama artis lagi. Ya, dan saya lihat, saudara, perputarannya di situ. Ingat ya, roh cinta uang, kenajisan, berputar di percabulan, dosa ditutupi, ujungnya maut, mati. Makanya saya bilang kita enggak usah marah. Doa saja, Tuhan, pejabat-pejabat yang hidupnya nggak benar ini, ya, tolonglah Tuhan, jamah supaya bertobat. Kalau bertobat, Tuhan bina. Ya, kalau nggak bertobat, dibinasakan saja. Biar Tuhan berperkara. Heran, saudara, kenapa nambahin dosa bagi bangsa? Mari kita berdoa sungguh-sungguh, berperkara Tuhan buat bangsa ini. Kalau enggak, saudara, aduh ya, kita melihat hari-hari ini bagaimana ya bangsa Israel itu diizinkan Tuhan dibuang karena dosanya. Mereka melakukan kenajisan, tidak hormat sama Tuhan. Dosa itu artinya permusuhan dengan Allah. Kalau sudah di atasnya begini dikatakan di situ, bukan cuma para pemerintahnya, imamnya, nabinya sudah bernubuat palsu lagi di situ. Sangat mengerikan. Tapi di Alkitab ada seorang pemungut pajak, yang dia pungut pajak itu melebihi ketentuan. Tapi satu kali dia dengar Yesus mau lewat di rumahnya. Sakeus, dia bilang, aku pengen tahu orang seperti apa Yesus itu. Lalu dia panjat pohon. Ketika Yesus melintas di daerahnya, kenapa Yesus melihat ke atas pohon dan lihat Sakeus? Karena di atas pohon itu ada hati yang ingin kenal dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, Sakeus, turun kamu, aku mau makan di rumahmu. Dan ketika Yesus berjumpa secara pribadi dengan Sakeus, terjadi perubahan. Alkitab berkata Sakeus dan seisi rumahnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia kembalikan semua uang-uang yang dulu pernah dia curi, bahkan berlipat kali ganda. Ya, itu terjadi kalau orang berjumpa Yesus. Makanya berdoa setiap malam kita di mezbah berdoa Tuhan, ya beri roh takut akan Tuhan, ya buat presiden, wakil, seluruh pejabat yang ada roh takut akan Tuhan.
Ya, supaya mereka punya takut Tuhan. Karena kalau tidak pernah ingat mati. Ya, curi uang, selingkuh, melakukan semua dosa. Dan ini menjadi kutuk atas bangsa. Ya, mari kita berdoa, dikatakan ambil perempuan, ambil laki-laki, kawin baik-baik. Supaya kamu beranak pinak bertambah banyak. Karena nanti setelah 70 tahun, Tuhan akan kembalikan lagi ke negerinya. Kalau enggak beranak pinak, enggak ada yang kembali, mati semua toh. Walaupun Tuhan bilang walaupun stres-stres di situ, kawin dan bikin anak lah. Ya, biar enggak tambah stres. Kawin, menghasilkan keturunan. Supaya nanti kamu tidak berkurang, kata firman Tuhan. Baru ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota. Bagaimana mengusahakan kesejahteraan kota? Saudara, setidaknya kita jadi warga negara yang baik, amin. Yang baik. Ya, kalau utang, amin. Supaya nggak bikin kacau. Ya, taat juga pada pemerintah, taat pada aturan yang ada. Kadang orang bilang, enak tinggal di luar negeri, di depan mata saya nih di luar negeri orang nyebrang, sudah merah. Di sana orang nyebrang pun pakai lampu penyeberangan. Merah dia nyebrang langsung depan mata saya, denda 6 juta. Kalau di Indonesia didenda begitu, itu lampu merah sudah dicopot semua itu. Demo sudah lampu merah, tendang-tendang, dihajar tuh lampu merah. Benar apa benar? Jangan bilang di sana lebih enak. Ke Eropa masuk ke toilet pakai kredit card. Enggak gesek, enggak kebuka pintu. Coba pintu begitu di Indonesia ditendang tuh toilet semua dibakar. Orang sudah kebelet kok ini harus bayar dulu. Ya jangan bilang di luar negeri lebih enak daripada di Indonesia. Ya Indonesia ini enak. Tanahnya diberkati Tuhan. Tapi mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan perhatikan bangsa ini, amin. Kalau Tuhan yang perhatikan, Tuhan yang atur pemerintah kok. Yang dia mau copot dia bisa copot, yang dia mau angkat dia bisa angkat, asal kita berdoa. Amin saudara. Ya makanya saya selalu berdoa, Tuhan tuh para pejabat yang jahat-jahat itu, Tuhan berperkara dengan mereka. Kalau Tuhan berperkara kan bisa Tuhan selamatkan tuh, bisa bertobat. Ya, lalu dia kembalikan uang-uangnya berlipat ganda tuh. Puji Tuhan dah saudara. Ya, kayaknya hanya di negeri dongeng. Tapi kalau Tuhan yang bekerja kan tidak ada yang mustahil kan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Bisa saudara. Nggak ada yang mustahil. Tuhan bilang berdoa. Sungguh, ayat 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, oleh juru-juru tenungmu. Jangan kamu mendengarkan mimpi-mimpi mereka yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jangan mudah terpengaruh hari-hari ini. Oleh siapapun. Kalau ajarannya tidak sesuai firman Tuhan, tidak usah didengar. Iya, jangan saudara ikut-ikutan terhasut. Kita dengar kemarin, saya itu ditanya orang, Bu benar nggak ini tanggal 15 aja Agustus akan ada demo besar-besaran serentak di seluruh Indonesia. Waduh saya nggak tahu itu ya. Banyak yang tanya, 15 Agustus serentak gempa. Kalau Tuhan yang bicara menakutkan loh saudara, menakutkan benar. Iya, kalau Tuhan yang sudah bicara kita mau lari kemana? Kita tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa, berdoa, dan berdoa. Amin. Ya, bawa bangsa ini ke tangan Tuhan sungguh-sungguh. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun lagi. Semua penderitaan di atas satu bangsa ada masa selesainya. Tidak ada yang gak ada time limit masalah itu, amin. Ya semua ada masa selesainya kok. Bersabar saja. Mungkin Tuhan sudah izinkan Indonesia mengalami begini karena mungkin orang Kristennya sudah jarang berdoa. Mungkin gereja Tuhan sudah jarang berdoa. Semua cuma pikir kepentingannya masing-masing. Gak ada lagi yang berdoa bagi bangsa. Semua sibuk dengan kepentingan diri masing-masing. Dan kita sudah jarang berdoa bagi bangsa. Doa buat bangsa hanya terdengar kalau bulan Agustus. Iya Pak, iya. Bertobat gak kita ini? Ingat ketika Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora, Abraham itu bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan bilang kalau ada 10 orang benar di kota itu tak selamatkan. Tidak ada. 9 tidak ada. 8 tidak ada. 7 tidak ada. 6 tidak ada. 5 tidak ada. 3 tidak ada. Tidak ada orang benar. Karena semua cuma sibuk dengan urusannya sendiri.
Gereja menjadi barometer bagi sebuah bangsa. Kita perlu berdoa juga buat gereja Tuhan hari-hari ini. Kalau bangsa sudah terpecah belah, ada apa dengan gereja Tuhan? Amin. Hamba-hamba Tuhan harus bersatu, bergandengan tangan, tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Tapi kita sama-sama gandeng tangan berdoa buat bangsa ini, menangis bagi bangsa ini. Ya, di gereja sekarang jarang dimasukin di doa syafatu berdoa buat bangsa. Saya bersyukur Tuhan kasih mesbah doa setiap malam, setiap pagi kita berdoa buat bangsa. Kalau kita terus berdoa, ada dupa yang dinaikkan, yang berbau harum di hadapan Tuhan dari bangsa ini, maka Tuhan gak akan izinkan sesuatu. Bangsa Israel diizinkan, ditawan semuanya, sampai raja-raja, imam-imam dibuang. Kita kan belum sampai begitu. Tapi berdoa, bertobat, merendahkan diri, berpuasa, berkabung di atas bangsa ini. Dan ingat ada time limit. Tapi Tuhan kalau bisa jangan lama-lama. 70 tahun udah mati semua kita. Ya, kita berdoa saudara. Tuhan bilang, kalau sudah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu. Ya, saudara, Tuhan itu lebih tahu waktu yang terbaik. Ya, sampai kapan? Sampai kita ini semua bertobat, merendahkan diri. Ayat yang ke-11 nih, ayat yang sering kita hafal. Kita harus tahu perikopnya itu ada di mana. Ada di firman tentang bangsa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu apa dikatakan? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ada waktunya saudara. Satu yang Tuhan mau, kita semua bertobat. Kita semua merendahkan diri. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih lagi murka Tuhan itu bisa ya turun kalau kita tidak bertobat. Dimulai dari kita, gereja Tuhan. Tutup mulut, jangan mengutuki bangsamu. Doakan bangsamu, doakan pemimpinmu, minta Tuhan berperkara. Ya, supaya bangsa ini saudara diselamatkan oleh Tuhan dan kita bisa ada dalam damai sejahtera di bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Sampai hari ini kita patut bersyukur. Di antara kita ada nggak yang nggak bisa makan? Angkat tangan. Ya, boleh angkat tangan yang nggak bisa makan di atas bangsa ini sekarang? Nggak ada. Karena kita bisa makan, bersyukur, dan berilah makan orang yang tidak bisa makan. Jangan egois hari-hari ini. Hidup harus saling tolong menolong. Iya, nggak usah beli-beli hal-hal yang mahal-mahal untuk gaya-gayaan. Nggak usah, bangsa ini lagi susah. Iya, daripada beli tas yang mahal-mahal, berkati orang-orang yang miskin di sekeliling kita. Amin. Ya udah, nggak usah banyak gaya. Ya, karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak kau, makin banyak gaya kau, makin banyak tekanan hidupmu. Ya, mari kita jadi berkat. Perhatikan kanan kirimu. Orang yang berkesusahan, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita tolong? Kalau kau bisa modalin orang kerja, kasihlah mereka modal kerja. Ya, supaya orang bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Ya, saya punya teman pengusaha di Makassar. Semoga semakin banyak pengusaha yang seperti ini. Setiap bulan 5.000 hamba Tuhan dia berkati. Bukan cuma berkat uang. Dia punya tanah berhektar-hektar di Sulawesi. Dia kasih itu bibit pohon alpokat, bibit duren kepada anak-anak Tuhan yang hidupnya susah. Kamu tanamin di situ. Yang susah dibeliin
bibit babi, kamu ternak babi lah di situ. Kamu ternak kambing, kamu ternak, dia sangat diberkati, kaya raya. Tapi hidupnya juga jadi berkat. Kalau kita cuma kaya bagi diri sendiri, itu tidak kaya namanya. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya mampu menjadi berkat. Di waktu yang sulit ini, jadi berkat buat kotamu, amin. Ya, buat saudara-saudara yang berkesusahan, yang tidak bisa sekolah, sekolahin. Ya, itu baru bilang jadi berkat buat kota. Jangan cuma protes tapi tidak melakukan apa-apa. Ya, Tuhan melihat niat hati kita, karena kalau kita usahakanlah kesejahteraan kota, ya, maka Tuhan melihat semakin engkau menjadi berkat, semakin lumbung-lumbungmu itu diisi oleh Tuhan. Tapi semakin kita tuh pelit dan tidak mau melihat kanan kiri. Ya, kalau kita bisa tolong orang kerja, modal berapa, tolong dia bisa hidup kan. Ya, saya lihat ada satu orang, kamu hidupnya apa, susah bu, saya anak sekolah 2 tapi nggak bisa apa-apa. Kamu bisa bikin kue nggak? Ya memang sekarang saya bikin kue, saya bawa di sekolah anak saya. Lumayan sehari itu ada pemasukan 50-60 ribu. Ya udah saya kasih modal bikin roti ya. Dia jualan di sekolah anaknya, sudah bisa menghidupi tau. Kadang modal nggak usah gede-gede, 2 juta, 2,5 juta, 1 juta bisa kok. Ya, daripada buat beli tas yang ratusan juta, masuk neraka ini tas jadi saksi loh. Sebenarnya itu dia bisa loh, Tuhan memberkati saya, tapi dia pakai itu tiap hari, dia itu belanja terus, ya puluhan juta, ratusan juta, itu dipakai hanya untuk hal-hal yang begitu. Buat apa saudara? Ayo kita saling tolong. Kita saling tolong, tidak usah kita tuntut terus pemerintah, tapi kita menjadi berkat bagi sesama kita di Indonesia, amin. Ya, lihat sekelilingmu. Kalau setiap kita mau hidup berbagi, maka saya percaya Tuhan nggak tahan melihat bangsa ini, dan hatinya akan melihat, dan dia akan pulihkan bangsa kita. Orang-orang yang menimbulkan banyak masalah, dia akan copot dengan caranya Tuhan. Bukan kita yang harus demo, doa. Ya, bukan kita yang bikin kekacauan. Saudara mau bakar-bakar apa juga, yang rugi siapa? Ya, kalau kita bikin kerusuhan, terpancing bakar-bakar, bangsa ini mundur lagi, susah lagi bangunnya. Ya, apa yang kita dapat? Jangan mau terprovokasi hari-hari ini. Doa, duduk di kaki Tuhan, minta Tuhan berperkara dengan bangsa ini. Tanpa terasa 81 tahun besok bangsa Indonesia. Bayangkan 81 tahun, Israel 70 tahun di pembuangan. Kalau kita bisa ada hari ini sebagaimana kita ada, sungguh itu karena anugerah Tuhan. Ayo kita usahakan kesejahteraan kota bangsa ini dan berdoa bagi bangsa ini, amin. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 mulai. Judul perikopnya di sana adalah manusia baru. Siapa di sini yang sudah merasa menjadi manusia baru? Masih lama semua? Pulang saja kalau masih lama semua. Ya, kita harus menjadi manusia baru. Iman dan pembaharuan karakter ini adalah 2 hal yang tidak boleh terpisah. Banyak orang Kristen beriman tapi karakternya nggak dibaharui. Makanya orang ke gereja banyak yang tersandung dan ngomong itu Kristen bu, tapi kok kayak gitu modelnya. Itu Kristen bu, tapi pinjam uang nggak balikin. Nah, nggak usah angkat tangan, bertobat saja ya. Kita baca bersama yuk, bagaimana sih menjadi Kristen yang dibaharui itu. Ayat 17 baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sampai situ dulu. Ayat ini berkata saudara, ya, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi kira-kira pesan ini serius enggak? Serius. Kutegaskan, ya, namanya kata tegas itu harus saudara ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi tanda pertama orang tidak kenal Tuhan itu pikirannya sia-sia. Coba kita cek dari pikiran kita dulu. Apa yang tiap hari saudara pikirkan? Ya, coba semua gini.
Ya, apa yang tiap hari dalam pikiran saudara itu apa? Ya, itu menggambarkan dirimu loh. Kalau yang tiap hari kau pikirkan hanya uang, berarti kau mata duitan, hamba uang. Kalau yang tiap hari saudara pikirkan, aku tuh pengen melakukan kehendak Tuhan ini apa ya? Nah, itu berarti saudara itu ya mencari sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Kalau yang tiap hari saudara pikirkan, mertua saya itu loh. Ada di sini yang begitu? Ya, enggak ada ya? Apa yang saudara pikirkan tiap hari? Coba kita cek apakah pikiran kita itu sia-sia. Sebab orang yang tidak mengenal Allah itu tandanya pikirannya sia-sia. Ya, jangan pikirin yang sia-sia saudara. Percuma loh, jangan buang energi. Kalau tiap hari yang saudara pikirkan kekhawatiran, ya itu juga buang energi. Karena Alkitab bilang, dengan kekhawatiranmu engkau nggak bisa menambah sehasta pun pada jalan hidupmu. Jadi daripada khawatir, lebih baik bersyukur. Amin. Rubah hidupmu sendiri saudara. Daripada tiap hari saudara khawatir bagaimana nanti ke depan ini, bagaimana, lebih baik Tuhan aku bersyukur, aku percaya ya ke depan ini pasti hidupku semakin disertai Tuhan, aku semakin mengejar perkenanan Tuhan. Jangan punya pikiran yang sia-sia. Lalu di sana dikatakan apa? 18, karena pikirannya sia-sia, orang yang gak kenal Tuhan itu pengertiannya itu gelap. Dan pengertiannya yang gelap, ya, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang nggak kenal Tuhan itu pertama pikirannya sia-sia, kedua pengertiannya gelap, nggak ngerti apa-apa. Ya, lalu apa dikatakan? Karena mereka hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, pelayanan kita tidak menjamin pengenalan kita akan Tuhan. Banyak orang jago di pelayanan, ya. Main musik pinter, khotbah pinter, worship leader pinter, tapi itu nggak menjamin seberapa jauh pengenalanmu akan Tuhan. Ya, bisa jadi orang pelayanan tapi pengertiannya masih gelap. Ya, karena dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Persekutuannya dengan Tuhan rusak saudara. Karena apa? Ya karena dia itu jauh dari Tuhan, maka kebodohan itu dalam mereka tuh ada. Ya makanya orang-orang itu tidak menjadi jaminan dia ke gereja. Banyak orang bodoh, contoh ya pacaran dengan orang yang belum bertobat. Itu bodoh saudara, sangat bodoh. Ya karena engkau sudah mengerti firman Tuhan. Ya pacaran dengan orang yang nggak bertobat, ini tindakan yang bodoh. Saya bicara tentang orang bodoh itu, maaf ya, orang pinter itu nggak diukur dari S1, S2, S3, S21 kayak Samsung, S23. Sekarang Samsung yang terbaru S berapa? S24 ya, nanti keluar lagi S25. Samsung aja upgrade diri terus loh. Ya, saya tidak bicara tentang kepintaran itu dengan SS yang saudara punya. Tidak jaminan engkau lulusan Amerika, lulusan Jepang, nggak jaminan. Waktu engkau hidup jauh dari Tuhan, pikiranmu tuh gelap, kebodohan yang menguasai engkau, dan hatimu itu degil. Apa itu degil? Keras, tidak bisa berubah. Ya, ini ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Jadi ingat, ya kita tidak bisa, oh itu cum laude pintar di hadapan Tuhan. Bisa jadi cum laude itu bodoh. Ya, karena Alkitab berkata, apa yang pintar bagi dunia itu bodoh di hadapan Allah. Ya, siapa yang pintar di hadapan Tuhan? Alkitab berkata, karena itu janganlah kamu bodoh, tapi hendaklah engkau mengerti kehendak Tuhan. Orang yang pintar di hadapan Tuhan, orang yang ngerti kehendak Tuhan. Ya, jadi walaupun kita S2, S3 kalau nggak ngerti kehendak Tuhan, saya banyak ketemu orang-orang pintar. Waktu saya tanya, kamu ngerti nggak kehendak Tuhan atas hidupmu? Jawabannya gini, apa ya maksudnya? Banyak kan anak-anak lulusan luar negeri, ditanya kamu ngerti kehendak Tuhan nggak dalam hidupmu? Apa ya maksudnya? Aduh ya, please deh. Ya, mikirin hidup di sini aja yang di depan saya udah bingung bagaimana mikir. Apa sih kehendak Tuhan tuh maksud lo? Ya, banyak saudara orang-orang yang pintar secara otak tapi bodoh secara kepekaan kerohanian. Nah, bagaimana saudara supaya kita ini bisa bertumbuh punya iman dan bertumbuh dalam karakter? Orang-orang yang jauh dari Tuhan dikatakan ayat 19, karena itu perasaan mereka telah tumpul, ya sehingga apa? Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya,
Mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu. Ya, karena mereka ini pikirannya, perasaannya tumpul, pikiran gelap, perasaan tumpul. Ya, kita lihat saudara, keadaan di sekeliling kita, orang-orang hidup dengan perasaan yang tumpul, artinya apa? Nggak punya perasaan lagi. Udah kayak robot. Kemarin kita dengar berita menyedihkan, 2 orang lansia meninggal di satu rumah sudah berbau busuk. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang-orang di sekelilingnya perasaannya tumpul. Ya, coba saudara itu punya, ya, anaknya juga sudah nggak bisa diharap. Ya, ini akhir zaman saudara. Ya, anak-anak itu nggak ada lagi yang memperhatikan orang tua. Tapi saya berdoa anak-anak di sini memperhatikan orang tua. Amin. Ya, kalau kau diberkati, ya berkati juga orang tuamu. Ya, bukan soal orang tua saya sudah kaya, saudara memberi perhatian, saudara mengasihi dia, itu juga adalah satu bukti bahwa kita ini punya perasaan, nggak tumpul. Yang kedua, oke lah anaknya sudah tinggal jauh, nggak lagi tahu bapak mamanya. Yang kedua tuh ada orang tetangga itu loh, ya, bertetangga itu kan ngerti ya kalau oma-opanya itu udah nggak keluar-keluar ya, kan harusnya punya perasaan lah ya. Ini kok opa-oma ini sudah berhari-hari nggak keluar, ini ada apa ya? Ketoklah pintunya. Ayo saudara, kita hidup sekarang itu coba ya, perasaan kita harus punya kepekaan. Saudara lihat orang di sekelilingmu, nih kasihan susah kayaknya ya. Saya tergerak nih ngasih dia beras, ngasih dia sembako, ngasih dia duit. Amin. Nggak ada amin, pelit semua ini jemaat di sini. Ya. Benar ya, kalau kau mengenal Tuhan dengan benar, karaktermu diubahkan, ya, kau punya kepekaan. Saya tadi malam ke toilet, lihat pembersih toilet, saya selalu sudah berbagi sama orang-orang pembersih toilet. Mbaknya itu perutnya besar sekali, lagi hamil. Ya, saya keluar dari situ, ya saya ambil uang dari tas, saya, Mbak, ini buat Mbak. Dia nangis saudara sampai, Bu, ini apa? Ini berkat buat Mbaknya. Ya Allah, loh. Itu bagi kita kan sebenarnya nggak seberapa, sudah keluarin uang, ya. Ya jangan kasih 5.000 juga, keles. Orang Kristen tuh banyak yang pelit saudara. Pakainya tas bermerek, dari atas sampai bawah bermerek, ngasih orang 10.000, 20.000, kasih orang tuh sampai dia terasa. Amin. Nggak ada amin lagi. Ampuni Tuhan, ampuni. Ya, ampuni saya atau ampuni mereka, saya nggak tahu. Ya, benar saudara, jangan tumpul perasaanmu. Kadang-kadang itu bagi kita, ya mungkin uang makan kita sehari 100.000, 150.000 atau 200.000. Ya tapi bagi orang mungkin dia hari itu sudah nggak ada beras di rumahnya, kita kasih, dia nangis, dia melihat Tuhan loh lewat hidup kita. Amin saudara. Ya jangan tumpul perasaanmu. Hari-hari ini kalau kita mengenal Tuhan, maka kita itu nggak tumpul. Ya jangan saudara, kita harus punya kepekaan yang lebih lagi. Dan dikatakan di sana bahkan mereka ini bukan hanya telah tumpul perasaannya, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, jauhkan diri kita dari persinahan, percabulan. Ya, jangan lagi saudara. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, sekarang itu memang banyak orang-orang yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Bapak-bapak di luar sana banyak wanita yang berpenampilan seksi, yang memang sengaja berpenampilan seperti itu untuk menggoda. Ya, saya ceritakan berapa kali saya sama suami di bandara, di kafe, ada saudara ani-ani datang, duduk di depan suami saya pakai rok mini, dia pangku kaki begini supaya pahanya kelihatan suami saya. Ya, memang begitu sekarang, dia sengaja menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Makanya bapak-bapak yang peka, ya langsung balik badan. Amin bapak-bapak. Ya, untung suami saya langsung ambil kursi, dia pindah membelakangi perempuan itu. Ya, tapi saya nggak tahu sih kalau nggak ada saya. Ya, sekarang ini geri orang-orang itu. Ya, makanya yang perempuan juga tolong pakai baju itu yang sopan, yang rapi. Ya, supaya kau itu jangan jadi batu sandungan. Ya, dengan penampilanmu orang akhirnya birahi. Yesus berkata, kalau seseorang laki-laki melihat perempuan lalu timbul birahi dalam dirinya, dia sudah berbuat zina. Nah, pertanyaannya kenapa laki-laki lihat perempuan ini terus birahi? Berarti penampilannya yang ada roh zina, roh najis. Orang Kristen, ya kita berdoa loh supaya kita ini dibaharui, bukan hanya dalam iman tapi juga dalam karakter.
Ya, sekuat-kuatnya iman kalau digoda. Bapak-bapak, biar iman kuat, bapak-bapak bilang ya, roh memang penurut, tapi daging lemah katanya ya. Jadi sekarang saudara dikatakan karena memang ada orang-orang yang sengaja menyerahkan tubuh mereka, ya dikatakan di sana ngeri loh, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dikerjakan dengan serakah, tidak ada rasa takut berdosa. Ya, kalau hari ini engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, masih ada rasa takut akan Tuhan, bersyukur masih ada Roh Kudus. Jangan kau sudah dengan serakah mengerjakan segala macam kecemaran, tapi kau udah gak punya rasa takut lagi. Bahaya saudara. Ya, ayat 20 dikatakan, tetapi bilang sama-sama, kamu bukan demikian, karena kamu telah belajar mengenal Kristus, insya Allah. Ya, tapi jemaat di Bogor ini tidak demikian, tidak seperti yang tadi itu. Karena kita telah belajar mengenal Kristus, ya harusnya ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, kita tidak demikian lagi. Dulu kita seperti itu. Tapi sekarang kita nggak demikian, karena kita telah belajar ya dan telah mendengar tentang Yesus, menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata. Apa itu kebenaran yang nyata dalam Yesus? Apa kebenaran yang kita pelajari selama ini? Ayat 22 baca dengan suara keras. Ini loh kebenarannya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ternyata Alkitab bilang, ini loh kebenaran yang kita terima, yang ini. Kalau saudara mendengar pengajaran kekristenan ya yang lain ya, itu hati-hati. Harusnya pelajaran kekristenan yang benar itu ini, berhubung, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Dengan kata lain, semua orang Kristen itu harus berubah. Manusia lamanya dibuang. Saya ini dulu Debbie yang lama. Ya, Debbie yang lama yang hidup tadi nggak mengenal Allah itu apa? Ya, saya ini pemarah, saya melakukan banyak dosa. Tapi ketika saya mengenal Yesus, saya harus meninggalkan Debbie yang lama itu, supaya saya hidup dalam hidup yang baru. Kenapa? Karena hidup lama, Debbie yang lama itu berjalan kepada kebinasaan. Nah, ayat 23 dikatakan apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi saudara, kita semua harus dibaharui. Pertama dari roh kita. Perjumpaan dengan Tuhan dimulai dari manusia rohani. Kalau manusia rohaninya mati, maka sudah pasti tidak mungkin pikirannya dibaharui, tidak mungkin hidupmu dibaharui. Orang yang manusia rohnya mati, dia akan tetap sama seperti itu. Makanya orang kalau sudah hidup baru, dia pasti berubah hidupnya. Yang harus dibaharui pertama itu roh kita. Kita ketemu dengan Tuhan, dengan manusia roh kita, lalu kita mulai berubah dalam pikiran. Ya, kalau engkau sudah berkata engkau sudah menerima Yesus, tapi pikiranmu masih gelap, masih sia-sia yang kau pikirkan, maka itu artinya rohmu belum dibaharui. Ayat 24, dan apa? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita tanggalkan manusia lama kita, lalu kita kenakan manusia baru. Dikatakan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi saudara, kita ini pertama diciptakan Tuhan baik. Manusia itu menurut kepada Tuhan. Tapi akibat dosa, gambar diri Allah dalam diri kita itu menjadi rusak. Sehingga manusia hidup dengan keinginannya sendiri, melakukan hawa nafsunya sendiri, dia jauh dari Tuhan. Tapi ketika Yesus datang mati di salib, orang yang menerima Kristus itu rohnya dibaharui, pikirannya dibaharui, lalu kita ini menuju pembaharuan, kita dikuduskan, kita dikembalikan kepada gambar diri Allah yang dulu rusak. Kita ini semua harus lahir baru. Tidak ada satu orang pun yang tidak. Semua harus lahir kembali. Makanya ketika Yesus ketemu dengan Nikodemus, seorang pengajar guru orang Yahudi, pengajar agama Yahudi,
Yesus bilang sama Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus belum dilahirkan kembali. Dia guru orang Yahudi, pinter, lulusannya hebat. Dia tanya sama Yesus begini, aku harus dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin aku masuk ke rahim ibuku? Aku sudah tua. Lihat saudara, orang pinter ternyata bodoh. Dia pikir dilahirkan kembali itu masuk ke rahimnya mamanya lagi. Ya enggak bisa. Yesus bilang, enggak, engkau harus dilahirkan dari roh dan firman Tuhan. Hidupnya harus berubah. Makanya ya Rasul Paulus bilang, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu saya lahir baru, saya Debbie, tapi bukan Debbie lagi dalam saya, tapi Kristus. Sehingga saya berubah. Dulu saya kalau pakai baju seksi sekali. Saya dulu pelatih senam aerobik, saudara. Percayalah, jangan tertawa. Saya dulu pernah kurus. Ya, sebelum banyak makan ragi. Ya, setelah suka makan roti ya jadi begini nih, saudara, mengembang ke kanan dan ke kiri. Dulu saya pelatih senam aerobik, saudara. Kalau pakai baju itu nggak seksi, nggak seneng. Ya, harus seksi supaya jadi perhatian orang. Ini sakit jiwa sih. Ya, agak gila. Tapi bagi saya dulu kebanggaan. Tapi setelah saya menerima Yesus, saya jadi malu dengan penampilan saya yang dulu. Saya jijik. Ya, saya bahkan merasa malu. Makanya Rasul Paulus juga bilang, setelah aku dalam Kristus, aku malu dengan kehidupanku yang lama itu. Semua orang-orang ketika dia menerima Yesus dilahirkan kembali, dia merasa malu. Dulu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia dari segala-galanya. Tidak ada lagi yang kita pengeni, cuma pengen kenal Yesus. Amin, saudara. Ya, harusnya begitu loh. Kita dibaharui sehingga apa? Kita ini diciptakan menurut kehendak Allah dalam kekudusan. Ini dulu. Nah, setelah engkau dibaharui, dosamu dihapuskan, baru itu bisa kau nyanyi. Saat berdoa Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu. Hidup berdosa nyanyi, saat ku perlu Tuhan tahu. Malaikat bilang pret. Ya. Jangan salah, makanya banyak orang Kristen itu salah. Dia sudah terlalu pede, ya. Berdoa itu, aku percaya kau bukakan tingkap-tingkap langit. Hidupmu aja tidak berkenan sama Tuhan. Lalu terus Tuhan buka tingkap langit, urusannya apa? Waktu kita berkenan, hidup kita dirubah menjadi manusia baru, Tuhan berkenan, maka Yesus bilang, apa yang kau minta? Maka aku akan menjawab. Amin, saudara. Ya, tidak bisa sembarang saudara hidup ini. Ya, dikatakan dari situlah kamu akan dibarui, diciptakan kembali menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, bagaimana kita bisa menjalani hidup dalam kekudusan? Nah, ini caranya saudara. Buka ayat yang ke-25, dikatakan di sana. Karena itu, baca sama-sama. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Pertama kali kalau hidup kita mau dibenarkan, bilang kanan kirimu terutama suami istri, bilang jangan ada dusta di antara kita. Cepat ngomong suami istri. Ya, itu dulu. Nah, ini udah mulai banyak yang kena ini. Ya, mulai banyak yang kena ini. Kita ini manusia baru yang berkenan sama Tuhan atau tidak? Tanda pertama, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Kalau ada kebohongan yang kau simpan dalam hidupmu, kalau ada dosa yang kau tutupi dalam hidupmu, itu tanda pertama engkau belum dibaharui di dalam roh dan hidupmu belum berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup berkenan sama Tuhan, tidak ada lagi dusta yang dia tutupi dalam hidupnya. Dan itulah hidup yang berkemenangan. Karena kalau kau tidak menyimpan kebohongan, maka setan itu tidak mungkin bisa mengintimidasi engkau. Orang yang hidup menyimpan dosa dan kebohongan, itu hidupnya pasti nggak damai sejahtera. Maka kau mulai migrain, sakit kepala, jantung berdetak-detak cepat, ya, tensi naik. Maka mulailah semua penyakit akan datang berakibat dari dusta yang kau tutupi. Bapak-bapak, jangan ada dusta terhadap istrimu. Jangan juga ada uang yang kau sembunyikan dari istrimu.
Itu juga dusta, bapak-bapak. Hello? Ya, harus terbuka semuanya. Hidup ini enak kalau kita ini semua terbuka. Bahkan setan nggak bisa intimidasi kita. Siapa orang yang hidup berbahagia? Orang yang hidup dalam kekudusan. Mereka orang yang paling bahagia. Bukan orang kaya. Orang kaya kalau banyak dustanya, penyakitan. Biar kau kaya. Jantungmu berdebar-debar karena kebanyakan bohong. Ya, apalagi kalau hidup pakai uang hasil curian, uang korupsi. Itu nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin sejahtera. Jangan tertipu dengan hidup ini, dengan dunia ini, dengan kekayaan. Ya, kalau ada dusta dalam hidupmu, ya, ini nomor satu. Makanya saudara, setan itu mendakwa kita. Saya ingat kesaksian yang saya pernah cerita. Ada satu orang, ya, pejabat, dia bertobat terima Yesus. Ya, waktu itu gara-gara dia divonis dokter sakit dan kata dokter umurnya tinggal beberapa bulan saja. Lalu dia ketakutan setengah mati. Lalu dia bilang, Tuhan kasih aku kesempatan hidup. Lalu Tuhan bilang, buat apa tak kasih kamu kesempatan hidup? Untuk kamu terus berbuat dosa, kamu simpan kebohongan dari istrimu. Ya, lalu dia bilang, enggak Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan aku umur panjang, aku akan hidup memuliakan nama Tuhan. Lalu dia dengar suara Tuhan audible. Oke, aku beri engkau kesempatan. Tapi syaratnya yang satu syaratnya. Dia tanya, apa itu Tuhan? Akui semua dosamu kepada istrimu. Itu langkah awal dari pertobatanmu. Waduh, dia berpikir umurnya kata dokter tinggal beberapa bulan. Tapi kalau dia ngaku dosanya sama istrinya bisa jadi tinggal beberapa hari. Ya enggak bapak-bapak? Dia lebih terancam ini, ngaku dosa sama istri. Itu hal yang paling ditakuti oleh semua suami. Ya, ya enggak bapak-bapak? Enggak ya, bapak-bapak di sini semua sudah bertobat. Sudah tidak ada dusta lagi ya. Lalu saudara akhirnya dia bilang gini, ya udahlah sama-sama mati. Ya, aku ngaku mati, enggak ngaku ya mati. Jadi ya sudah, aku ikuti. Dia panggil istrinya. Dia bikin pengakuan dosa. Dia bilang 2 hari bu, saya ajak istri saya keliling kota Jakarta. Untuk apa? Nunjukin, di situ ada perempuan yang saya simpan, di situ ada perempuan, di situ ada, di situ ada, di situ ada. Banyak sekali perempuan yang dia simpan. Memang orang-orang ini kalau nggak bertobat, mending mati aja. Memang buat apa kau hidup? Jadi alat setan kau. Ya, sekarang kan banyak memang pelakor yang mengincar bapak-bapak yang punya duit. Ya, dia nggak mau kerja, pengen punya apartemen, pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri, jadi ani-ani. Ya, memang banyak. Jadi ani-aninya banyak saudara. Dia pejabat, punya duit. Istrinya dikasih tahu akhirnya, saya kan udah mau mati, ya. Saya mau akui dosa. Ada perempuan di situ, ada perempuan di situ, ada perempuan di situ. Istrinya syok. Istrinya bilang, saya tahu bu suami saya ini memang bangsat, sampai ngomong begitu. Tapi saya tidak nyangka sebangsat itu bu. Loh, sampai kaget istrinya. Astaga bu, ya ampun saya ini. Padahal istrinya itu dulu bukan Kristen. Jadi Kristen karena ikut suaminya. Malah istrinya jadi pendoa. Tiap hari berdoa. Tapi saya percaya itu cara Tuhan. Itu jawaban doa istrinya. Makanya ibu-ibu, kalau kau sudah tidak bisa kendalikan suamimu, doa, duduk di kaki Tuhan. Tuhan, hajar suamiku Tuhan, hajar. Tidak apa-apa, saya yang suruh. Saya tanggung jawab sama Tuhan. Jangan takut bilang hajar. Kenapa? Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggapnya anak. Kalau suamimu masih dikasihi, pasti dihajar. Tapi kalau udah nggak dikasihi, dia mati lagi selingkuh. Urat jantungnya satu digunting sama malaikat. Mati dia di tempat selingkuhan. Ada kan bapak-bapak saudara meninggal ya di daerah Pluit sana. Tiap pagi bapak ini jalan kaki. Istrinya tahunya dia jalan kaki. Ya, ternyata dia jalan-jalan. Tiap jam 5 pagi keluar jalan kaki di komplek. Saudara tahu, tiba-tiba bapak ini mati kena serangan jantung di rumah janda di komplek itu. Malu enggak? Terbongkarlah satu perumahan syok. Jandanya juga kan enggak bisa bikin apa-apa, mati serangan jantung lagi begitu. Jadi tiap pagi ternyata bapak ini lari keliling komplek dan selalu mampir ke rumah janda. Ngeri saudara. Dan istrinya itu pikir suaminya tiap pagi lari-lari. Ternyata lari dari kenyataan. Ngeri. Dan Tuhan tuh kan gak bisa ditutupi. Makanya hati-hati bapak-bapak. Ya kau berbuat aneh-aneh, istrimu berdoa, didengar malaikat, didengar Tuhan. Lagi selingkuh di rumah janda, mati kena serangan jantung.
Jandanya syok dong, panggil security. Ya kebongkar kasusnya. Tapi untung bapaknya udah mati. Ya, dia udah nggak melihat muka istrinya. Tapi dia buka mata di neraka. Karena lagi selingkuh matinya. Nggak sempat bertobat. Lagi enak menikmati dosa. Jangan simpan dusta. Jangan simpan kebohongan. Siapapun engkau. Hari ini hidup dalam kekudusan. Ya. Tanggalkan dosa, buang semua yang ada kepahitan, yang ada apa yang tidak berkenan, buang saudara. Ya, akhirnya bapak itu ngaku sama istrinya. Singkat cerita, ya dia bilang biasanya suami saya itu tiap pulang bu, lama baru sampai di rumah. Jam 2 malam saya telepon masih marah-marah. Saya ini masih tugas, nggak usah telepon-telepon. Kalau udah selesai saya pulang. Selingkuhannya banyak ya. Pulangnya jam 4 sore, jam 5 di tempat satu. Ya, jam 6 pindah ke tempat satu, jam 7 pindah lagi ke tempat satu, ya. Mirip-mirip Salomo ya. Jadi sampai rumah jam 2 malam. Tapi setelah rohnya dijamah Tuhan, istrinya bilang, jam 4 pulang kantor, jam 5 sudah di rumah, sudah di ruang studio bu, dengerin khotbahnya Ibu Debbie, terus dia di situ, dia denger semua khotbah-khotbah, karakternya berubah, akhirnya dia disembuhkan Tuhan. Sampai hari ini dia masih ada. Dia hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh terjadi perubahan dalam hidupnya. Saudara, ya, ketika orang dipulihkan dari awal pertama itu buanglah dusta. Sekali lagi suami istri boleh lihat-lihatan ngomong, jangan ada dusta di antara kita. Ya, jangan ada dusta. Saudara, lalu dikatakan begini ayat 26. Nah, ini juga caranya untuk kita berubah. Baca sama-sama 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah boleh enggak? Semangat sekali. Langsung boleh. Ya. Marah itu manusiawi, bukan boleh sih. Marah itu manusiawi, kadang kita keceplosan. Karena itu salah satu emosi memang yang Tuhan sediakan dalam diri manusia. Tetapi dikatakan kalau kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Berarti marahnya marah yang kudus. Bagaimana marah yang gak berbuat dosa? Ya, bagaimana itu marah tidak berbuat dosa, saudara? Omongin di depan, ya kasih tahu di depan, jangan kau simpan di hati. Ya kalau kau marah kasih tahu. Kita suami istri kalau ada yang kita nggak suka kasih tahu. Yang nggak suka suami, aku tuh nggak suka ya kamu itu tadi begini. Tapi selesai. Jangan ada kepahitan. Jangan 3 hari 3 malam nggak bicara. Itu kau sudah berbuat dosa. Alkitab bilang jangan sampai ya matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi usahakan sebelum matahari terbenam sudah padam amarah kita. Tapi tidak usah ditunggu. Tunggu dulu, matahari belum terbenam. Saya tunggu sampai matahari turun. Ngapain sih saudara? Kalau jiwamu sehat, hidupmu dikendalikan oleh Roh Kudus, ya habis marah, berusaha tenangkan diri dalam nama Tuhan Yesus. Tarik napas, ampuni aku Tuhan Tuhan Yesus, ampuni aku. Udah selesai. Suami istri berbaikan lagi. Kita ini kan sering kali marah. Di jalan aja soal nyetir kita bisa marah toh? Bisa kan suami istri? Di jalan sering nggak bapak-bapak marah sama istrinya karena istrinya lebih pintar dari Google Map? Ya, pernah nggak bapak-bapak jengkel? Nggak usah pura-pura. Ya, bapak belok kiri, ya istrinya bilang kanan, harusnya kau lihat kanan. Nggak, ini kiri. Ya, kalau dengar Google Map kan 500 meter belok ke kanan. Teman saya di Solo ngomong gini, kalau saya bu nggak pernah pakai Google Map. Ini loh, dia tunjuk istrinya lebih dari Google Map. Malah kadang keluar bodoh. Goblok. Nah, Google Map kan tidak ada itu. Istri saya ada. Ini makanya saya tidak pernah pakai Google Map. Ya, biarin aja dia yang hidup. Ya, karena biar ada Google Map dia lawan, Bu. Dia lebih satelit daripada satelit. Nah, Google Map kan pakai satelit, dia langsung dari Tuhan soalnya. Nggak pernah salah istri itu. Ya. Iya nggak bapak-bapak? Di jalan kan kita sering jengkel tuh sama istri. Ya, karena saya juga sering begitu. Jadi saya pengakuan dosa ini ya. Ya, tapi kan setelah itu nggak usahlah kita sampai emosi, nggak bicara, nggak omongan sampai di rumah nggak bicara. Ya itu tanda bahwa kau tuh belum bertobat loh.
Ya, manusia rohanimu itu belum dibaharui loh. Kau punya iman tapi pembaruan karakternya belum, dan doamu nggak mungkin dijawab. Kalau yang masih seperti itu nggak boleh nyanyi, saat ku perlu Tuhan tahu. Ya, Tuhan bilang saya tahu kau marah-marah terus sama istrimu. Ya, jadi jangan saudara ya. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa dalam marahmu. Apalagi waktu marah keluarin kata-kata kotor. Makian, ya, umpatan, keluarin kata-kata yang bukan firman Tuhan, ya, kita itu berbuat dosa saudara. Ayat 27 dikatakan di sana, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan sama iblis, ya, karena iblis itu kerjaannya waktu Ayub saudara dicobai Tuhan itu, jadi dikatakan pada waktu itu iblis menghadap kepada Tuhan. Pertanyaannya, boy, bisa nggak iblis menghadap sama Tuhan? Bisa, karena Tuhan kasih akses untuk iblis. Alkitab berkata iblis itu kerjaannya, iblis, Tuhan tanya, dari mana kamu iblis? Dari jalan-jalan berkeliling. Jadi pekerjaan setan itu jalan-jalan keliling-keliling. Nah, orang yang kerjaannya tiap hari jalan-jalan keliling-keliling, nah itu temennya. Nggak jelas arah, jalan-jalan keliling-keliling terus, nggak betah di rumah, itu kau temennya, ya. Karena Tuhan tanya, dari mana kau iblis? Saudara baca kitab Ayub, dari jalan-jalan berkeliling-keliling. Lalu Tuhan bilang, kau sudah lihat hambaku Ayub? Sudah. Ya, dia salehkan. Oh iya, jadi iblis itu kerjaannya yang kedua. Yang pertama dia jalan-jalan keliling untuk apa? Lihat-lihat hidup kita. Ya, jadi iblis itu bisa lihat kita saudara. Yang kedua, dia itu kerjaannya mendakwa kita di hadapan Tuhan. Ya, iblis itu mendakwa. Iblis bilang, itu loh, iya tadi baru dari gereja, tapi tuh di mobil sudah berantem. Tuhan tuh lihat tuh ya, diam-diaman berdua berantem tuh. Nah, itu iblis tahu saudara. Ya, jadi hati-hati, jangan beri kesempatan sama iblis. Ya, saya dulu pernah kan sama suami saya marah saudara. Saya pelayanan nggak dijemput-jemput. Saya bilang, saya sudah selesai. Dia bilang, iya kamu keluar aja, tunggu di depan itu, karena ya saya lagi mau putar balik. Jadi saya udah pamit dong, mereka masih makan-makan. Bu, saya pamit, ibu nggak usah antar, saya tak tunggu di luar, suami saya sudah mau jemput saya. Saya tunggu di luar. Saya tanya suami, berapa menit? 15 menit. Oh ya, saya kira-kira tinggal 5 menit saya keluar. Ya, saya tunggu di situ panas saudara. Ya, masih bisa pertama, haleluya, puji Tuhan ya. Walaupun panas, 10 menit enggak datang. Ya, sudah telat 15 menit enggak datang. Saya berdiri di situ sudah hampir setengah jam, keringetan basah kuyup saya saudara. Ya, saya bilang, "Udah di mana?" Dia bilang, "Tinggal putar balik 5 menit lagi, 5 menit lagi." Memang kan di Jakarta ini ya, kalau tinggal putar balik itu nggak bisa menjadi alasan ya. Kalau ada macet apa-apa ketahan. Saya emosi saudara, saya marah saudara. Ya udah keringet basah kuyup, akhirnya suami saya datang. Kira-kira dalam keadaan marah begitu, saya masuk mobil buka pintu, ya, saya ngomong apa sama dia? Ya, saya buka pintu, I love you, I need you, I want you. Gila itu kalau gitu. Ya, saya buka pintu ya marah lah saudara. Saya masuk, saya duduk, katanya cuma ya, saya banting pintu, prak. Orang kan kalau marah sakit jiwa toh. Iya saudara, kita nih kalau marah sakit jiwa loh. Karena jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Waktu pikiranmu dirusak iblis, perasaanmu jadi marah, kehendakmu banting pintu. Ini gila, ini sudah dikuasai setan. Akhirnya sepanjang jalan, untung suami saya itu orang Solo, jadi saya dia diem aja, diam 1000 bahasa. Ya, itu juga saya masih gila. Kalau dia bicara tuh jangan diam. Coba kalau dia jawab, tambah gila nggak saya? Nah itu, ya tapi itulah perempuan, susah dimengerti. Akhirnya kita diam-diaman saudara. Nah diam-diaman, tapi kan hatinya lagi panas nih, nggak diberesin. Saya lihat dia nyetir saudara, lari di tol di dalam kota 150, ya mau sampai 200. Lalu Roh Kudus ngomong gini, suamimu juga lagi gila, kau juga gila. Dia nggak pernah nyetir dalam kota lari begitu. Sebentar lagi kalian berdua, kalau kecelakaan, dua-dua masuk neraka kau. Ya, lalu suara itu bilang, ya udah berdamai aja, minta maaf sama suamimu. Enggak maulah, dia yang salah kok. Dalam hati saya nih, Roh Kudus bilang, enggak usah peduli siapa yang salah, ya supaya kamu itu lihat suamimu nyetir begitu loh. Saya juga jadi takut nih, ya deg-degan. Ya udah kamu duluan minta maaf. Enggak, harus dia minta maaf duluan. Dia diam terus, injak gas, sakit jiwa. Saya juga sakit jiwa. Orang marah itu sakit jiwa. Kenapa bisa ada orang marah bunuh istri, ya?
Ada orang malah bakar suami, ya modelnya pakai jilbab ibu-ibu, aduh tenang teduh, suaminya dibakar loh hidup-hidup. Itu kan sampai jiwanya nggak terkendali. Saya lihat begini, Tuhan ya ampun, dia injak gas sampai mau 200 di dalam kota ini, rame keadaannya nih, mati kita nih, mati benar-benar kecelakaan nih, masuk neraka nih berdua, sia-sia pelayanan saya nih puluhan tahun. Lalu Roh Kudus bilang, pegang tangannya dia. Udah, kamu kalau nggak mau ngomong maaf, pegang aja tangannya, dia sudah tahu bahasamu itu. Saya ini mau angkat tangan saudara, kayak orang kena stroke. Turun lagi. Ini loh orang sakit jiwa, perhatikan. Waktu setan ambil alih hidupmu, kau biarkan marahmu itu. Iya, Roh Kudus bilang, pegang lagi tangannya, saya mau pegang. Turun lagi saya, nggak mau. Ya, sampai akhirnya saudara, Roh Kudus tuh bilang gini, kamu tahu nggak, kamu duduk di mobil itu, setan di tengah-tengahmu loh. Saya dikasih gambaran, setan duduk di tengah kita, sambil giniin saya, goblok, suami saya goblok, hamba Tuhan, ya, sakit jiwa. Saya lihat nih setan kok menguasai kita ya. Akhirnya saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya tanggalkan ego saya Tuhan. Saya cuma tidak mau setan ikut di mobil saya. Saya bilang, setan, di belakang ada truk. Kau numpang di truk belakang. Kau harus turun sekarang dari mobil saya. Saya tidak mau memberi kesempatan kepada iblis. Bahaya kalau kita buka celah. Lalu saya angkat tangan saya pegang tangan suami saya. Ya, saya bilang, sorry ya, kita nggak usah marah-marah gini. Lalu dia natap saya sambil ngomong, dari tadi kek. Orang Solo begitu. Lalu langsung gasnya turun, ya, 80. Jiwanya normal kembali. Saudara mengerti kalau setan itu mengambil alih hidup kita, ya, jangan beri kesempatan pada iblis. Kenapa ada orang saling bunuh? Karena suruh iblis masuk. Ya, suami istri berantem, istrinya bilang, ya udah kalau gitu bunuh saja aku. Setan lagi jalan-jalan keliling, dengar, ada orang suruh bunuh, setannya mampir ke rumahnya, suaminya dihinggapi, ya, istrinya disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Setelah mati, baru gini, kenapa aku melakukan itu? Banyak orang jiwanya diambil alih, dikendalikan sama iblis. Makanya jangan beri kesempatan pada iblis. Coba suami istri lihat-lihatan, bilang, jangan kita kasih kesempatan sama iblis. Lihat istrimu, cepat. Perintah ini. Ada suami-suami nggak mau lihat istri nih. Ya, jangan lihat istri orang, lihat istri sendiri. Jangan lihat suami orang, lihat suami sendiri. Ya, bilang jangan beri kesempatan sama iblis ya. Ayo kita sehatkan supaya saudara itu jangan berpikir sudah beriman di gereja. Kalau karaktermu nggak dibaharui, kau nggak bisa masuk surga. Amin, saudara. Ya, lalu ayat 28 berkata begini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, ya, yang pencuri jangan pencuri lagi. Pinjam duit 100 enggak balikin, itu pencuri namanya, ya, balikin kalau pinjem. Tetapi baiklah ia bekerja keras, ya, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ingat, kita hidup bukan hanya untuk mencukupi diri kita. Tidak cukup sampai di situ. Kalau saudara hanya cukup hidup bagi dirimu sendiri dan kau tidak punya sesuatu yang bisa kau bagikan ke orang lain, berarti hidupmu belum berdampak. Amin, saudara. Bekerja keras, jangan malas, jangan minta-minta. Jangan pinjam kanan kiri. Saya sangat percaya Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk bisa bertahan hidup. Pekerjaan tuh banyak. Ya, kalau kau gengsinya tidak terlalu tinggi. Ya, tapi banyak orang itu kan tidak dapat pekerjaan, kenapa? Gengsi. Tidak mau melakukan pekerjaan yang biasa. Saya dulu, saudara, nikah sama suami saya, kami susah. Saya nggak mau minta uang kemana-mana. Kita jualan jus di pinggir jalan. Ya, ada orang gereja, saya pinjem, ya Pak, saya boleh pinjem tempatnya ruko di depannya nggak? Kalau ini sore Bapak sudah tutup tokonya, kami jualan jus. Oh iya, pakai aja Bu. Ya, di depan emperan toko. Dia tutup toko, kita di depan kasih gerobak. Ya, dari siang saya mulai jualan di situ, sore tutup toko sampai jam 12 malam. Saya sudah hamba Tuhan. Ya, saya sudah hamba Tuhan. Saya tidak malu. Saya lebih malu kalau pinjam 100 sama orang. Lebih baik saya, ya biar nggak apa-apa, sampai ada teman-teman saya pelayanan, ya ampun, Deb, Daniel, kalian bisa sampai kayak begini tuh, ngapain sih? Nggak apa-apa, saya nggak malu kok, daripada saya mencuri atau saya minta-minta sama orang, saya nggak apa-apa begini, saya nggak malu, sampai jam 12 malam,
Ya beresin tikar, pakai tikar kalau orang mau duduk di situ, ya cuci piring kotor segala macam, kita pulang ke rumah, lumayan saudara. Ya daripada engkau meminta-minta, ini loh yang namanya orang beriman tuh begini. Banyak orang Kristen ngomong beriman tiap minggu ke gereja, hidupnya minta-minta, nggak jadi berkat. Ya dikatakan di sini bekerja keraslah. Lakukan pekerjaan yang baik dengan tanganmu sendiri supaya kamu dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau hidupmu hanya cukup bagi dirimu sendiri, maaf, kau belum dikenal di sorga. Ya, hidupmu itu harus sampai berdampak buat orang lain. Engkau bisa menolong hidup orang lain. Itulah hidup yang berarti di mata Tuhan. Untuk tolong orang nggak harus tunggu kaya, nggak harus tunggu kau punya mobil 5 dulu. Ya, saya pernah bersaksi, uang saya tinggal 50.000, ada orang pinjam 50.000. Ya, saya berdoa Tuhan bilang relakan tinggal 50.000, dipinjam 50.000, anaknya sakit. Saudara, kalau engkau hanya hidup bagi dirimu sendiri saja, maka kau belum ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kau harus hidup dan bisa menolong orang lain, itu baru kau ada apa-apanya. Setidaknya bagi diri kita sendiri, jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Cuma pinjem utang-utang, saudara, hari-hari ini banyak terlibat utang online, akhirnya mati, bunuh diri, setan terus bekerja. Saya berdoa, yang terakhir ayat 29 dikatakan di sana, saudara, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor. Itu tanda engkau sudah dibaharui dalam Tuhan. Mulutmu tidak sanggup lagi mengucapkan kata-kata kotor, makian. Ya, banyak orang Kristen ngaku Kristen, ya, tapi mulutnya kotor. Ya, maaf saudara. Anak-anak muda, kau juga kalau ngomong nggak perlu anjir. Ngapain sih harus pakai anjir? Ya, itu kan kata-kata yang nggak bagus ya. Sekarang ini saudara, kita nonton film, lihat pergaulan anak-anak, maaf loh, mereka tuh ngomong anjir, ngomong, ya maaf ya, kata-kata kotor itu kok jadi bahasa gaul ya. Kau boleh gaul, tapi nggak usah kasih kata-kata kotor. Ya, kau tidak berkenan buat sorga. Ya, boleh gaul, tapi nggak usah ada kata-kata yang sembrono yang keluar dari mulut kita. Dan ayat 30 berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ingat, Roh Kudus dalam hidup kita itu materai. Ya, jadi kalau tanpa Roh Kudus tidak sah, kau nggak bisa masuk surga. Hanya orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Kenapa kita dimateraikan Roh Kudus? Karena kita hidup dalam kekudusan.